Cerita pengalaman pertama pakai baju ini bagaimana? Ini pertama kali pakai baju ini ya. Ini berat sekali, berat. Yang berat itu dipakai di tetangga, keliling ke tetangga gitu, itu berat. Karena saya memakai baju ini pertama kali itu di Bali. Waktu saya ke Bali bersama Syekh, ini kan pakai baju ini setelah saya bawa dari Madura ke Jakarta, terus belum disolatin kan, baru ke Bali itu disolatin. Jadi baju ini merokok itu dipakai setelah dijadikan sejadah oleh Syekh ketika sholat. Jadi Syekh itu sholat pakai sejadahnya buat sholat itu merokok. Jadi merokok yang sedang saya pakai ini sudah pernah jadi sejadahnya Syekh ketika sholat. Nah, itu prosesnya. Jadi saya kejar tuh di Jakarta. Belum pernah disolatin Syekh, nggak saya pakai. Nah, pas ke Bali disolatin tuh kan. Nah, baru saya pakai tuh. Itu mah gak berat kalau begitu. Kalau masih di Bali mah gak ada orang kenal. Ya berat lah dikit lah. Tapi yang paling berat tuh pas saya pakai di tetangga nih, keluar rumah itu berat banget. Jadi kalau Bang Mustafa nih belum ketemu Syekh mau pakai misalnya, pakai aja dulu, nanti bikin dua misalnya, satu yang sudah dipakai, satunya yang nggak dipakai. Nanti kalau ketemu Syekh baru ini kita usahakan untuk disolatin gitu merokaahnya. Nah, untuk pertama kali yang saya pengalaman nih dipakai di rumah nih ya, maksudnya di tetangga gitu. Itu awal-awal biar berani gitu, saya pakai di dalam kamar dulu. Dalam kamar sudah berapa hari gitu, baru keluar kamar nih. Sudah berapa hari dulu kamar, baru tuh coba-coba dulu pertama kali malam hari waktu saya ngisi itu kajian pemuda tuh kayak kemarin. Nah, itu pertama kali waduh gemetar saya buat pakai ini kan jubah tuh kan ya. Jadi saya di perjalanan itu saya ini angkat tuh nggak jadi jubah karena gak kuat, separuh badan aja dulu. Baru masuk ke lokasi itu gemetar banget itu kayak. Mas Jamal, saya potong ya. Siap. Saya potong. Siap. Apakah ada dalilnya dalam Al-Quran tentang dipakai dulu untuk sholat? Oh, itu saya belum Ayo, nemu ya. Tapi dia pasti sekarang mungkin ini baca lagi. Bang Nuzul nih tambahin nih. Saya dengarkan. Nantilah kita nggak bisa didiskusikan di sini, jadi fitnah nanti. Siap. Gak apa-apa ini. Memang ini Nanti insya Allah kita WA. biar difitnah ini Bang saya Bang. Enggak boleh. Siap. Baru kita lanjut kisah ya. Baru setelah itu saya kan duduk tuh pegang mic itu gemetar bukan ampun. Kayak saya itu pernah saya sowan ke kiai di sini nih, Kiai Ghazali namanya. Waktu saya didoakan itu gemetar begitu. Sama juga waktu gemetarnya itu waktu Syekh baru turun dari pesawat itu kan saya ketemu tuh. Itu saking gemetarnya ini mau jatuh. Jadi saya menghindar dulu, baru mendekat lagi, gemetar lagi gitu. Jadi perasaannya itu begitu. Jadi saya duduk pegang mic itu karena saya gemetar, duduknya itu sambil nyandar. Kalau gak nyandar gak bisa kayaknya waktu itu nyandar gitu kan, sambil pegang mic sambil ngasih baca kitab tuh kan, kajian Sulam Taufik itu benar-benar benar-benar badan itu tidak ada tenaga. Nah, itu pengalaman pertama. Baru setelah itu agak berani tuh
keluar dikit-dikit kan. Kalau sekarang sudah berapa bulan ya? Kalau sudah bulanan ini agak ringan gitu. Mau kemana-mana, apalagi setelah ini ya, sudah mau setahun gitu. Lemes ya, iya bener-bener lemes itu bang. Karena begini, kenapa lemas? Setelah saya cerna gitu kan. Jadi itu memang ditanggalkan semua pangkat derajat kita sebagai manusia itu hancur lebur itu. Beneran. Cuman saya punya niat nih. Ini memang yang saya cari ini. Walaupun walaupun ditentang sama diri sendiri, tetap tuh saya terus begitu. Kalau di sini kan bisa dibilang ya, saya punya waham ya, delusi saya itu ya sebenarnya. Saya di sini kan anggaplah, sebenarnya ini bocoran nggak bagus juga sih, tapi nggak apa-apa lah. Saya di sini tuh orang nomor satu, dituakan, dikiaikan, pokoknya kalau ada masalah apa, konsultasi orang ke saya. Sebagian, nggak semuanya, juga ada sih kiai-kiai lain tuh. Tapi kalau di saya ini panggil kiai, tapi saya bodoh amat waktu itu pakai begini nih, hancur lebur. Saya sampai bilang dalam hati begini, Bang Mustafa ya, ini orang kalau ngundang saya pakai baju begini gak ngundang lagi, bodoh amat. Saya gak diundang orang lagi, bodoh amat ya. Pokoknya saya gak dipanggil lagi, misalnya gak dipanggil ustadz, gak dipanggil kiai, saya bodoh amat. Pokoknya semua, anggaplah saya bahasanya itu ya, semua keistimewaan yang saya peroleh sebelum memakai ini, kalau hilang semua, malah sebenarnya saya mau hilang. Cuman saya kalau berdoa ya Allah hilangkan, ini benar-benar hilang kan. Saya ingat lagi tuh ada hadis Nabi, jangan kamu minta bala. Nah ini bisa jadi bala ini. Jadi saya kalau doa hati-hati. Karena kalau doa bala nih langsung dapat ya. Minta sakit langsung sakit. Pokoknya kalau yang bala tuh, sepengalaman sampai sekarang nih langsung jadi. Kalau bala ke saya ya, bukan bala ke orang. Saya misalnya ya Allah saya pengen patah, itu langsung patah. Cuman saya gak coba karena ada larangan dari Nabi kan. Saya konsisten kadang. Kalau yang gak enak-enak gitu, misalnya Nabi kan melarang kamu kalau doa jangan minta doa musibah yang bagus-bagus. Kalau doa yang bagus-bagus, jadi sekarang saya doanya yang bagus-bagus begitu. Kalau penilaian orang ya masih ada dikit-dikit bang. Misalnya takut diginiin, takut digituin, ada dikit-dikit. Tapi kan kalau sekarang nih mudah. Bahkan sekarang ini bisa jadi cobaannya itu saya pengen dipuji pakai begini, yang compang-camping itu, cuman sebentar itu. Karena gimana? Jadi sampah kok pengen dipuji kan? Jadi begitu tuh. Pengalaman pertama jadi berat. Karena memang syekhnya bilang begini, yang paling berat itu kamu pakai di rumah kamu, di tetangga kamu, di sekitar lah. Pertama, yang kedua syekhnya bilang begini, sebenarnya tidak ada orang yang sanggup pakai ini. Saya rasakan benar. Sekarang saya kalau diundang ke kondangan pernikahan, saya pakainya murokaahnya yang agak-agak sopan lah, agak sopan. Saya pikiran itu karena itu acara orang, takut ganggu orang kan. Jadi kalau acara saya kayak di sekolah nih, itu kan acara saya bodo amat mau diomongin apa, tapi memang nggak kuat. Jadi waktu saya bilang tidak ada yang kuat pakai murokaah ini, saya paham tuh, berarti saya bisa mengkondisikan diri gitu kan. Kalau lagi kondangan pengantin gitu, saya ambil yang sopan nih, murokaahnya yang sopan. Walaupun sebenarnya saya tidak sengaja membuat murokaah yang sopan tuh, tidak sengaja ya, tapi berarti kan kalau tidak sengaja, ini dari Allah ini, karena jadinya langsung kan, bukan saya merencanakan.
Kalau minta doa duit banyak terkabul loh, enggak kalau doa-doa yang begitu mah manusiawi ya. Kalau malah ini kalau bicara duit kita beda bab lagi ya. Beda bab, nanti ada apa? Ada pembahasan tersendiri. Dan apalagi kalau doa tadi kan yang kabul itu yang sebenarnya bercerita begitu juga gak bagus sih. Jadi yang saya mau ceritakan ini tentang pengalaman pertama. Maksudnya kalau ada orang yang bilang itu ria misalnya, itu pengen dipuji, ya coba aja. Ada teman saya di Jakarta sebelum berbaiat ngomongnya begini, saya mau pakai itu kemana-mana, saya pasti kuat. Setelah berbaiat sampai sekarang belum kuat, sampai detik ini untuk membuat merokok saja nih, bukan make ya, untuk membuat merokok saja gak kuat. Karena ya wallahualam, kalau saya analisa kan gak enak juga menganalisa kejahatan orang nih atau kelemahan orang, ya wallahualam lah. Kalau saya bilang ya Allah saya gak kuat ini pakai, tolong dikuatkan, baru tuh kayak gampang gitu. Itu tiap hari Bang Mustafa nih, tiap hari saya gak pengen pakai, cuman setiap kali saya tidak mau pakai saya ingat ini doa saya ini. Waktu saya doa pengen ketemu orang yang seperti Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ujiannya itu kan doa tuh, ya Allah coba pertemukan saya dengan Syekh Abu Yazid ini, kalau ketemu mau saya amalkan. Beneran nih ketemu Syekh Fauzi baju begini, aduh gak apa-apa lah, nasib ini. Jadi pelajaran buat saya, berdoa jangan yang buruk-buruk. Ini sebenarnya buruk nih, kan pengen itu kan ujiannya tuh. Kalau Syekh Yazid tuh kan, Syekh Abu Yazid ujiannya ke muridnya itu cukur rambut compang-camping, bajunya compang-camping juga, terus bikin papan di dadanya, siapa yang menampar saya kasih permen di sininya, terus keliling pasar. Saya setiap kali nggak mau pakai merokok ini saya ingat, untung ujian saya bukan itu, untung. Kalau saya ujiannya disuruh cukur apa botak-botak apa nggak lurus gitu, terus pakaiannya compang-camping bener-beneran, terus ada ya papan siapa yang tampar saya dapat permen, itu disuruh keliling pasar, mungkin saya nggak mampu, mungkin ya, mungkin. Tapi itu kan ekstrim. Kalau di kami ini ujiannya lembut, tapi lembut kayak ini kan sudah dinetralisir banget ini kan, kayak pakai tasbih ini kan netral banget, ini udah kayak 12 warna sudah sangat netral, ada seni-seninya gitu. Cuman walaupun netral untuk awal pertama kali kayak mecahin perawan Bang Mustafa, sulit, tapi nanti kalau sudah itu enak lah ya. Mustafa ya, udah gitu aja Mustafa. Kalau jangan yang aneh-aneh gini membongkar banyak rahasia ini Bang.